Ya, itu tadi udah masuk nih ke dalam percampuran hubungan antara sipil dan militer. Cuma sebelum lebih jauh, kita pengen coba untuk mengulas lagi mengenai masuk ke dui fungsi ABRI. Begitu. Yang banyak jadi perdebatan ini kan mengenai dui fungsi ABRI begitu. Yang tadi udah sempat juga disinggung sama Stadion kalau ini sebetulnya juga bagian dari pola dan lain-lain. Mungkin bisa dijelasin dulu mengapa konsep dui fungsi ini dulunya sempat dihapus tuh kenapa sebetulnya? Menjadi Indonesia tuh historisnya seperti apa? Kita kayaknya bergabung agak panjang lagi ini Mas. Kita bergabung agak panjang sejak Indonesia belum merdeka. Jadi ketika Indonesia belum merdeka, kita melakukan semangat evolusi kemerdekaan itu mulai muncul sampai dengan tahun 1945. Fun fact-nya adalah Indonesia, BPUPKI maupun PPKI, siapapun yang mendirikan Indonesia pada waktu itu yang kita klaim dalam sejarah kita, tidak pernah melakukan upaya ataupun berhasil membentuk sebuah militer nasional. Yang terjadi adalah mengeklaim gerakan-gerakan yang sudah ada sebelumnya, yang dikenal dengan nama laskar-laskar. Ada yang dari pesantren, ada yang dari organisasi kedaerahan, ada yang memang paramiliter muncul dari rakyat sebagainya. Ada juga yang dari ex pasukan yang dilatih oleh Belanda maupun Jepang, seperti Peta, Hihu, ya kan? Bahkan beberapa dari Nusantara ini loh. Nah, ketika kita merdeka, seluruh laskar itu kemudian dihimpun menjadi Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Nah, sehingga kalau kita mengacu pada disertasi yang ditulis oleh Profesor Salim Said, dia menceritakan bahwa di Indonesia ada pola yang unik karena militernya tidak pernah dibentuk oleh negara, tetapi dia lahir spontan dari rakyat. Sehingga ada paradigma yang mengatakan bahwa militer di Indonesia itu adalah pengayom rakyat dan berasal dari tentara rakyat. Sampai dengan masa Orde Lama ketika masa Soekarno, paradigma ini masih dipakai, dipegang. Bahkan untuk menjelaskan hubungan antara Soekarno dengan Jenderal Sudirman. Nah, ketika Jenderal Sudirman wafat di internal militer, kemudian terjadi perdebatan. Wah, bagaimana ini militer sepeninggal dari Jenderal Besar Sudirman? Karena Jenderal Besar Sudirman pun diangkat menjadi seorang panglima sebagai panglima tertinggi militer itu bukan oleh presiden, tetapi melalui mekanisme voting atau pemilihan di dalam internal BKR pada waktu itu. Sehingga memang dipilih sendiri oleh di dalam kalangan militer. Sehingga militer ini punya otonomi di dalam dirinya secara historis. Nah, ketika sepeninggal Panglima Besar Sudirman, ada kebimbangan itu, ada dua opsi. Satu, opsi pertama adalah meniru negara-negara Eropa, khususnya Eropa Barat, untuk istilah yang dipilih pada waktu itu adalah profesionalisme. Membuat militer itu profesional hanya pada urusan pertahanan nasional. Ya, kalau ada perang, mempersiapkan perang, dan sebagainya. Hanya pada waktu itu. Opsi kedua adalah untuk menjadikan militer Indonesia sama seperti militer di negara Amerika Latin, yang dia terlibat sampai pada pemimpin negara sebagai presiden ataupun dalam pemerintahan secara aktif. Nah, dalam perdebatan ini, Jenderal Ahana Nasution kemudian memberikan sebuah saran yang dikenal dengan nama politik jalan tengah, yaitu untuk memposisikan militer kita ini pertahanan dan keamanan ditambah dengan untuk menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika zamannya Soeharto, Presiden Soeharto ketika Orde Baru ini kemudian diterjemahkan dalam kebijakan yang lebih praktis dan lahirlah istilah fungsi ABRI pada waktu itu, yaitu untuk memposisikan militer sebagai stabilisator kehidupan politik dan juga berbangsa dan bernegara. Nah, praktek definisi ini sebenarnya juga pernah dipakai oleh Soekarno ketika dulu
terjadi banyak pemberontakan, kemudian di wilayah yang sudah berhasil dibebaskan, ditumpas pemberontakan itu, dipilih kepala daerah yang baru, misalnya Jawa Timur. Ketika meninggalnya Gubernur Suryo, pemerintahan PKI, kemudian diangkat gubernur secara interim dari militer, gubernur sementara dari militer. Nah, praktik ini ketika Orde Baru ternyata semakin langgeng dengan memilih misalnya beberapa jabatan gubernur dari militer, bahkan rektor perguruan tinggi dari militer, dan banyak jabatan-jabatan struktural yang lain, jabatan publik lain yang diisi oleh militer aktif atau prajurit TNI. Nah, ternyata pengalamannya ketika itu diisi oleh para militer aktif merugikan demokrasi di Indonesia. Terjadi represivitas, kemudian terjadi penghalangan kebebasan berpendapat, bahkan ada beberapa tindak kekerasan sampai penghilangan orang yang terjadi, yang kita semua kenal dengan nama pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Nah, peristiwa-peristiwa ini kemudian pada tahun 98 menjadikan rakyat Indonesia itu tersadar, oh ternyata di fungsi itu terlalu banyak eksesnya daripada manfaatnya. Akhirnya tahun 98, tahun 99, sampai dengan 99, di internal TNI sendiri muncul suatu gerakan yang namanya reformasi TNI, yang dipimpin oleh beberapa jenderal di sana, beberapa perwira internal TNI, salah satunya adalah SBY, yang mencoba menormalisasi hubungan antara sipil dan militer, karena ada mereka bekerja sama dengan beberapa korban tahun 58, beberapa korban-korban kekerasan militer yang pernah terjadi di masa lalu, untuk melakukan normalisasi hubungan, mengembalikan, salah satunya adalah mengembalikan militer ke barat. Nah, ini jargon-jargon yang mulai populer hari ini, mulai muncul lagi. Nah, sehingga dari sejarah yang panjang ini tadi, kita bisa memahami fungsi itu sebenarnya adalah kebijakan yang diambil, nama kebijakan yang diambil oleh Presiden Soeharto dengan nama Fungsi ABRI, karena waktu itu ada yang namanya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang merupakan gabungan dari dua lembaga negara, TNI dan Polri. Untuk mereka berfungsi sebagai penjaga keamanan bangsa bernegara, itu fungsinya ada dua. Nah, ternyata dua fungsi ini, yang dia punya dua fungsi, dianggap sebagai langkah yang tidak baik. Sehingga akhirnya kita mulai tersadar bahwa peran-peran militer di dalam ranah sipil itu perlu dibatasi. Kenapa? Karena mereka memang proporsinya bukan itu. Mereka dilatih untuk sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih besar dan juga berat. Belum tentu kita bisa menyelesaikan. Apa itu? Menjaga pertahanan nasional. Tidak semua orang bisa menjaga pertahanan nasional, meskipun kita semua sebagai warga negara punya kewajiban untuk itu. Diatur dalam konstitusi ya. Tapi untuk menjaga perang, terjadi konfrontasi, kita sering sekali terjadi penembusan ruang udara oleh pesawat asing, pesawat militer asing, misalnya Amerika dan China, itu yang paling sering. Kemudian juga penerobosan kapal militer di zona ekonomi eksklusif wilayah Natuna Utara atau yang kita disebut di Laut Cina Selatan, itu sangat sering terjadi sampai dengan hari ini. Bahkan beberapa waktu lalu ada informasi beberapa drone atau kapal drone air, ya ini drone air, kapal nirawak yang dipakai oleh Cina itu masuk ke wilayah ZEE, bahkan hampir masuk ke wilayah teritorial. Nah, ini ranahnya militer untuk menjaga itu. Sehingga ada dorongan untuk kita jangan hanya menjadi pihak yang mencegah saja, tetapi juga menjadi pihak yang bisa memiliki bargaining sampai tidak ada tindakan orang lain ataupun negara lain itu tidak punya keberanian untuk melakukan itu. Kalau istilahnya Prof. Salim Said adalah untuk menjaga wibawa kita di hadapan negara-negara lain, karena militer kita kuat. Itulah kenapa paradigma yang dibangun di Indonesia adalah militer mengurusi urusan militer, sipil biarkanlah mereka fokus pada urusan sipil. Nah, fungsi adalah sebuah kebijakan yang coba ditentang oleh para pegiat hak asasi manusia, bahkan seharusnya oleh militer sendiri. Karena rupanya tahun 98
kita punya kesepakatan untuk mencoba memperbaiki kritik-kritik ataupun kelemahan-kelemahan yang sudah kita punya selama masa Orde Baru. Nah, itu. Kalau kita memahami definisi, saya mencoba memahami definisi sebagai sebuah fenomena, bukan hanya sebagai kebijakan yang harus ditentang dan sebagainya, bukan. Tapi ini sebuah proses, sebuah pembelajaran yang pernah kita alami. Itu Mas. Saya izin sambil ngecas ya. Kayaknya device-nya mulai lemah.